Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki Mita. Kali ini aku bakalan bikin kuis buat kalian. Jadi banyak dari kalian yang pengen banget aku bikin kuis. Dan udah lama kayaknya terakhir kali dari aku bikin kuis. Kayaknya udah hampir setengah tahun ya, atau 1 tahun ya, aku lupa. Jadi dulu aku sebelum ke Korea, aku pernah bikin kuis yang part 1 dan juga part 2. Kalian bisa cek playlistnya, aku bakalan taruh di sini. Anyway, kalau kalian pengen kuis yang lain selain Hangul, jadi ini itu aku bikin series kuis Hangul. Jadi kuisnya itu masih yang gampang-gampang banget. Mungkin kalian pengen kayak kuis yang ada di topik atau kayak soal topik ya, atau kuis-kuis yang kayak lebih ke grammar, jadi bukan yang Hangul gitu ya. Jadi ini emang sesuai dengan judulnya, kuis Hangul. Jadi dia itu emang masih Hangul, kayak yang gampang-gampang lah pokoknya. Emang nggak sepenuhnya kuis Hangul yang kayak A itu tulisannya seperti apa, terus habis itu Pa itu tulisannya kayak gimana, gak kayak gitu. Tapi ya a little bit intermediate, tapi nggak sampai intermediate juga. Ini cuma judul doang sih sebenarnya, kuis Hangul. Kalau misalnya kalian pengen kayak kuis Hangul yang lebih naik levelnya atau kayak kuis Korean lah, istilah kuis tentang bahasa Korea, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kita ganti aja judulnya jadi kuis Korea ya, soalnya kalau kuis Hangul kayak terbatas jadinya. Oke, itu nanti saja, yang penting sekarang aku bakalan kasih kuisnya, bakalan ada 5. Ini gampang banget sebenarnya. Aku bakalan pindah dulu dan aku bakalan pop up kuisnya, nanti kalian jawab, dan di akhir aku bakalan bahas satu persatu supaya kalian gak cuma tahu jawabannya apa, tapi alasan dari jawaban itu terpilih. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1 ya. Jadi nomor 1 adalah 버스 기다렸어요. 버스 기다렸어요. 버스 기다렸어요. A. Saya di dalam bis. B. Saya menunggu bis. C. Saya membeli bis. D. Saya ketinggalan bis. Di sini yang kalian cari adalah 기다렸어요. 기다렸어요 itu berasal dari kata 기다리다. Kata kuncinya di situ ya. Kalau kalian tahu itu apa artinya, kalian bisa jawab pertanyaan nomor 1 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 di sini ada 저는 atau 를 먹어요. 저는 atau 를 먹어요. Oke, pilihannya ada A sampai D, yaitu A. 아이, B. 신발, C. 라면, D. 집. Kata kuncinya di sini adalah kalian melihat 먹어요. 먹어요. 먹어요 itu kalau kalian tahu artinya apa, kalian bisa jawab A sampai D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah saya menonton film. Saya menonton film. Di sini pilihan A sampai D itu sama. Cuman di sini aku balik-balik supaya kalian tahu urutan atau susunan dari kalimat Korea itu seperti apa. Di Korea susunannya adalah SOP, yaitu subjek, objek, dan predikat. Kalau kalian tahu SOP dari bahasa Korea, kalian bisa jawab ini. A. 저는 영화요 봐를. B. 저는 봐요 영화를. C. 저는 봐를 영화요. D. 저는 영화를 봐요. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ini adalah listening. Kalian coba tulis Hangulnya seperti apa ya?
제 친구는 너무 행복해요. 제 친구는 너무 행복해요. 제 친구는 너무 행복해요. 제 친구는 너무 행복해요. Kalian tulis hangulnya ya seperti apa. Kalau bisa kalian juga tulis artinya seperti apa. Tapi kalau kalian belum tahu, kalian bisa tulis hangulnya aja dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ibu telah membeli tas. Ibu telah membeli tas. Di sini ada pilihan A sampai D. Di sini kata kuncinya adalah grammar. Di sini kalau dilihat sekilas, semuanya itu mengandung ibu dan membeli dan juga tas. Tapi di sini yang membedakan adalah ada yang present tense, ada yang past tense, dan juga ada yang future tense. Di sini kalian harus hati-hati ya. Oke, A adalah 엄마가 가방을 사요. B. 엄마가 가방을 샀어요. C. 엄마가 가방을 살 거예요. D. 엄마가 가방을 살게요. Oke, di antara A sampai D kalian bisa tulis jawabannya apa ya. Kalau kalian udah siap, aku bakalan balik lagi dan jelasin pembahasannya seperti apa. Oke guys, sekarang aku udah balik dan aku bakalan ngasih tahu jawabannya apa dan juga pembahasannya seperti apa. Oke, sekarang kita mulai dari yang nomor 1 ya. Nomor 1 tadi adalah 버스 기다렸어요. 버스 기다렸어요. Nah, di sini pilihannya ada A, saya di dalam bis, B, saya menunggu bis, C, saya membeli bis, dan D, saya ketinggalan bis. Oke, di sini kata kuncinya adalah 기다렸어요. 기다렸어요 itu kata dasarnya adalah 기다리다. 기다리다. 기다리다 artinya adalah menunggu. Kalau kalian tahu 기다리다 ini artinya apa, pasti kalian tahu jawabannya apa. Jadi 기다리다 itu adalah menunggu. Di sini menunggu ada di pilihan B. Jadi jawabannya udah pasti B ya. Saya menunggu bis. Nah, di sini aku mau bahas lebih lanjut dulu. Jadi di sini kan 버스 기다렸어요. Di sini kok gak ada kata-kata 저는 yang artinya saya. Nah, ini penting banget buat kalian yang belajar bahasa Korea. Jadi di bahasa Korea itu sering banget subjeknya dihilangkan. Contohnya ini adalah saya. Karena apa? Karena tanpa 저는 kita sudah tahu kalau misal yang melakukan kegiatan menunggu bis ini adalah saya sendiri atau aku ya di sini. Makanya di sini 저는nya dihilangin gak apa-apa. Kalian harus ngasih subjek dalam kalimat bahasa Korea kalau misal subjeknya itu ambigu. Misal ini kita ada banyak orang ya, terus habis itu kita cuma ngomong 버스 기다렸어요. Siapa yang menunggu bis gitu ya. Kecuali kalau kalian cuma berdua sama teman kalian. Terus kalian ngomong 버스 기다렸어요. Berarti yang menunggu adalah ya kalian sendiri atau saya atau aku ya. Karena kalian kan ngomong ke teman kalian, ya siapa lagi dong yang menunggu bis, kan kalian ceritanya ngomong nih ke teman kalian. Kayak gitu ya. Jadi ini nggak usah pakai 저는 nggak apa-apa. Karena pun di situ pilihannya A sampai D adalah ada sayanya. Ya, jadi itu nggak usah dipikirin. Kita lihat selanjutnya yaitu 버스. 버스 itu bis dan di sini pilihannya A sampai D ada bisnya. Jadi itu nggak usah kalian pikirin. Yang kalian pikirin adalah yang terakhir. Nah, aku mau bahas ini juga. Jadi kata dasarnya adalah 기다리다. Terus di sini itu 기다렸어요. Kira-kira ini diubah ke grammar apa ya? Dia diubah ke grammar past tense, yaitu yang lampau.
Karena di sini dia itu udah nungguin kan, udah nungguin bus dari tadi, misal kayak ya 5 menitan lah. Ya, jadi dia itu kejadiannya udah lampau. 벌써 기다렸어요. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi nomor 2 adalah 저는 titik-titik-titik atau 를 먹어요. Nah, di sini ada 저는 yang artinya adalah saya. Jadi itu gak usah kalian pikirin karena kalian di sini kan nyarinya yang titik-titiknya. Nah, titik-titiknya di sini ada atau r. Mungkin di sini kalian mikir kenapa sih dia ada atau r? Kenapa nggak langsung aja? Misal jawabannya itu ai ya, ai. Jadi ai kan pakai r, jadi kita tulis r aja, nggak usah e. Nah, jadi atau r ini tuh sebenarnya untuk mengecoh yang jawab, yaitu kalian. Aku mau ngecoh kalian karena kalau misal atau r, jadi jawabannya itu bisa bervariasi. Kalian nggak tahu jawabannya itu yang pakai akhiran vokal atau konsonan kayak gitu ya. Nah, di sini ada a sampai d, di sini ada ai, 신발, 라면 dan 집. Ini kuncinya adalah kalian lihat dulu kalimat yang di akhir, kata maksudnya, kata yang di akhir yaitu 먹어요. 먹어요 itu berasal dari kata dasar 먹다 yang artinya adalah makan. Nah, kalau makan berarti kan kita makan ya makanan lah ya, berarti kita cari A sampai D yang isinya makanan. Di sini A itu ai yang artinya anak, ya masa kita makan anak ya. Habis itu B itu 신발 artinya adalah sepatu, kita nggak mungkin makan sepatu kan. Habis itu C itu 라면. Nah ini 라면 adalah makanan. Terus D adalah 집, yaitu rumah. Masa kita makan rumah ya, kan kita nggak bisa makan rumah. Jadi pilihan satu-satunya adalah yang cuman C, yaitu 라면. Artinya adalah ramen ya, ramyeon. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah saya menonton film. Nah, di sini itu A sampai D sama aja, saya menonton film tapi acak-acakan gitu. Emang sengaja aku acak supaya aku ngetes kalian apakah kalian tahu susunan kalimat di bahasa Korea itu kayak gimana. Tadi aku kasih clue yaitu SOP, yaitu subjek, objek, dan predikat. Tapi kalau misal kalian nggak tahu subjeknya mana, objeknya mana, predikatnya mana, kalian nggak bakalan bisa jawab. Jadi buat kalian yang masih belum terlalu paham gimana caranya bikin kalimat bahasa Korea yang gampang, yang isinya adalah SOP, kalian bisa cek video yang ada di sini. Di situ aku ngeringkas grammar, 3 grammar jadi satu untuk membuat kalimat bahasa Korea dengan mudah, dan dijamin setelah kalian nonton video ini kalian pasti langsung bisa bikin kalimat kalimat bahasa Korea. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi ini saya menonton film ya. Saya menonton film. Nah, saya itu 저는. Kalau kalian lihat di sini A sampai D sama-sama 저는 di depannya. Berarti aman lah ya, subjek gitu. Habis itu setelah subjek adalah objek. Nah, objek di sini adalah film. Jadi kalian lihat dulu film itu bahasa Koreanya apa? Film itu bahasa Koreanya adalah 영화. Nah, kalian dilihat dari A sampai D itu yang 영화nya ada di tengah-tengah adalah A sama D. Terus kalian lihat setelah 영화 itu ada apa sih? Yang A itu ada yo, kalau yang D itu ada r. Nah, setelah objek itu ada partikel objek. Partikel objek ini adalah atau r. Jadi dari sini udah kalian tahu bahwa nggak mungkin jawabannya adalah A, karena di A itu 영화 yo. Akhirannya adalah yo. Sedangkan di sini 영화 itu sebagai objek. Kan saya menonton film sebagai objek. Makanya di sini 영화를. Dan satu-satunya yang 저는 영화를 itu cuman yang D. Jadi itu jawabannya ya. 저는 영화를 봐요. Jadi 봐요 itu berasal dari kata dasar 보다 yang artinya melihat. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Karena ini listening, aku langsung kasih tahu jawabannya seperti apa tulisannya. Jadi di sini 제 친구는 너무 행복해요.
teman saya sangat bahagia. Jadi aku bakal pop up di sini. Angle-nya seperti apa kalian cek aja. Terus artinya seperti apa? Artinya nggak perlu plek-plekan kayak gini. Kalau misal artinya kurang lebih sama itu juga benar kok. Oke, sekarang yang nomor 5 adalah ibu telah membeli tas. Di sini kata kuncinya adalah grammarnya ya. Jadi aku di sini nulis ada grammar present tense, past tense, dan juga future tense. Nah, di sini kalau kalian lihat bahasa Indonesianya, ibu telah membeli tas. Berarti ibu sudah membeli tas ya, lampau kejadiannya. Nah, di sini berarti kalian cari mana yang past tense atau mana yang lampau. Dan kalian harus tahu bahwa past tense itu rumusnya adalah ada sang siot seperti ini. Jadi gampang banget ngeliatinnya. Pokoknya kalau kalian lihat ada sang siot di bawah itu berarti adalah past tense ya. Jadi kalau misal kalian udah lihat sekilas kayak gini, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya cara cepatnya. Tapi kalau kalian mau lihat satu-satu itu bisa banget. Jadi yang A itu adalah present tense karena sata jadi sayo. Terus habis itu yang B itu adalah sasoyo yang berarti past tense ya tadi yang lampau. Terus habis itu yang C itu adalah future tense atau yang untuk masa depan. Jadinya ibu akan membeli tas itu yang C. 살 거예요. Nah, habis itu yang D itu juga masih termasuk future tense yaitu 살게요, tapi C dan D itu future tense yang berbeda. Future tense yang biasanya kita pakai adalah C, sedangkan D itu untuk situasi khusus atau situasi tertentu ya. Kayak misal ibu menawarkan untuk membeli tasnya gitu ya, menawarkan. Jadi akan membeli tapi itu yang menawarkan sendiri ibunya, itu bisa. Terus habis itu juga misal awalnya ibu mau membeli sesuatu tiba-tiba habis itu ganti jadi membeli tas, itu juga bisa kayak 살게요 jadi ganti situasi ya. Ini aku udah jelasin juga di video yang ini, di future tense yang kedua ini. Jadi aku punya 2 video tentang future tense. Yang satunya adalah yang 살 거예요 dan yang kedua adalah yang 살게요. Dan aku bakalan share di sini itu yang 살게요 ya karena banyak yang belum ngerti. Jadi kalian bisa cek di situ. Oke guys, jadi ini udah panjang videonya padahal ini cuma 5 pertanyaan doang ya. Nanti 5 pertanyaan lagi nyusul ya di part 4 kalau misal kalian pengen lagi. Dan juga aku bakalan coba bikin quiz kayak dari topik gitu ya atau ngambil dari sumber-sumber dan kalian bisa cek sumber-sumbernya di internet juga. Anyway, terima kasih buat kalian yang udah berpartisipasi dalam quiz ini. Ini tanda bahwa kalian udah menyisihkan waktu untuk kalian belajar bahasa Korea. Jadi I appreciate that. Alright guys, have a great day and a great week and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!